Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan di Rabu malam. Dan sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan syukur dan terima kasih kami di malam hari ini. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, beri kami hikmat agar kami dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian pada ayat 4 dan ayat 5 yang menyatakan demikian. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hosea adalah nabi terakhir di Israel Utara yang lebih menekankan pada cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Kata kunci dari kitab Hosea adalah hesed, artinya kasih, yang di dalamnya terkandung kesetiaan. Hesed secara hurufiah berarti kasih setia yang tidak pernah berubah dan pengabdian yang tidak pernah padam. Dalam hesed juga terkandung kata kebenaran, berkaitan dengan relasi antara Tuhan dengan Israel yang ada kaitannya dengan kasih setia, kasih perjanjian Tuhan. Israel diterima Allah sebagai umatnya dan ungkapan kasih Israel itu dinyatakan dengan cara menaati perintah Tuhan. Dan kitab Hosea ini merupakan gambaran hubungan atau relasi antara Allah yang bersedia menerima umatnya meskipun mereka tidak setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 4 ada kata kunci yang disampaikan kepada kita, yaitu kata lama dan diam. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja dan seterusnya. Saudara-saudara, Allah tetap setia kepada Israel meskipun Israel tidak setia. Tetapi dalam kesetiaannya dan dalam cinta kasihnya, Israel didisiplin dan ditertibkan oleh Allah dengan tidak adanya 6 hal di dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah berbicara soal bidang politik, bahwa mereka dalam kehidupan mereka sebagai bangsa tidak akan ada lagi raja atau pemimpin di dalam kehidupan mereka, karena Allah mau supaya mereka lebih mempercayai Allah sebagai penyelamat hidup mereka dan Allah yang melakukan keadilan. Oleh sebab itu, raja akan dilenyapkan oleh Allah, karena dengan adanya raja membuat mereka jauh dari Allah. Yang kedua, saudara-saudara, pada ayat 4 juga dikatakan tidak akan ada korban dan tidak akan ada tugu berhala. Ini artinya bahwa Hosea berbicara tentang ibadah. Ibadah korban kepada berhala di bukit-bukit berhala tidak akan diakui oleh Allah. Di bukit-bukit berhala di mana didirikan tugu-tugu sebagai lambang kekuatan Dewa Baal, justru ketika dipelihara oleh Israel dan itu wujud dari kemurtatan mereka kepada Allah, maka Allah menyatakan bahwa bukit-bukit pengorbanan itu tidak akan ada lagi, agar tujuannya
Israel hanya menyembah kepada Allah. Kemudian Hosea juga mengatakan tidak akan ada lagi ramalan-ramalan yang dilambangkan dengan efod dan terapim. Apa itu efod? Efod adalah bagian dari pakaian jabatan imam, khususnya sebagai bagian tutup dada dengan 2 batu pernyataan keputusan, yaitu Urim dan Tumim. Urim dan Tumim ini berfungsi untuk menyatakan kehendak Allah. Sedangkan terafim, saudara-saudara, adalah patung dewa suku yang dipergunakan untuk meramal dan menenung. Hosea mengatakan bahwa dalam kehidupan Israel tidak akan ada lagi efod dan terafim. Dan Israel lama dalam keadaan yang diam. Tidak ada keenam hal itu. Ketidaksetiaan Israel direspon oleh Allah dengan cara mendisiplin dan menertibkan kehidupan mereka. Hasil dari pendisiplinan dan penertiban itu, saudara-saudara, ayat 5 menyatakan Israel akan berbalik mencari Allah. Dari hasil pendisiplinan dan dari hasil penertiban terjadi adanya pertobatan. Israel berbalik kepada Tuhan dan mengalami pemulihan. Pendisiplinan Allah ini bukan bentuk dari kebencian Allah kepada Israel, melainkan bentuk cinta kasih Allah kepada Israel. Disiplin itu yang membawa Israel untuk berpaling kepada Tuhan. Dan Israel rindu, memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Israel rindu kembali kepada Tuhan dan mengaku Tuhan sebagai Allah mereka. Bukan lagi Baal yang mereka sembah, tetapi Allah. Disiplin dalam cinta kasih yang menolong mereka untuk berbalik mencari Tuhan. Disiplin dalam cinta kasih juga menolong mereka untuk datang kepada Tuhan. Di dalam ayat 5 pada kalimat yang berikut, Hosea bersaksi, mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan. Ini adalah satu bentuk rasa hormat maupun rasa sesal, rasa malu atas segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi sekaligus rasa sukacita dan pengharapan Israel. Karena kebaikan Allah, mereka berkelimpahan berkat dan mengalami persekutuan dengan Allah sesuai dengan janji Allah. Hal ini Allah lakukan, saudara-saudara, semata-mata karena cinta kasih Allah atas Israel. Meskipun Israel tidak setia, namun Allah mengambil Israel, Allah menertibkan kehidupan Israel supaya mereka mengalami sebuah pertobatan dan mengalami persekutuan yang baru dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini maka dapat disimpulkan atau boleh dikatakan dengan satu kalimat, cinta Tuhan itu keras, sekeras kesetiaan. Dalam cinta kasih ada disiplin. Allah mendisiplin dan menertibkan kita dengan caranya. Tujuannya agar mengarahkan kita untuk memiliki perilaku yang sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita sudah mulai perlahan-lahan meninggalkan Tuhan, seperti apa yang dilakukan Israel. Penertiban dan pendisiplinan yang Allah lakukan itu mengarahkan kita pada sebuah pertobatan. Dalam konteks ibadah keluarga, kita bisa melihat bahwa orang tua yang bersedia mendisiplin dan menertibkan anak-anaknya yang hidup cembarang, yang hidup tidak karuan, adalah orang tua yang mengungkapkan cinta kasih Kristus kepada anak-anaknya. Pendisiplinan hidup itulah yang membentuk karakter anak-anak. Saudara-saudara, cinta kasih Tuhan itu juga tidak terbatas. Meskipun kita telah begitu rupa membelakangi Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, namun Tuhan masih tetap bersedia menerima kita apa adanya dengan segala keburukan perilaku kita. Mencari dan bersekutu kembali dengan Tuhan.
Cinta kasih Tuhan inilah yang memotivasi kita untuk kita memiliki cinta kasih yang dibungkus dengan kesetiaan dan belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, dalam relasi cinta kasih itu tentu ada banyak sekali godaan-godaan yang akan kita alami. Namun firman Tuhan melalui Hosea menolong kita untuk memiliki keberanian menolak godaan. Karena keberanian untuk menolak godaan itu adalah bentuk cinta kasih yang benar di hadapan Allah. Allah mau agar kita mengungkapkan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan sikap berani menolak hal-hal yang menjauhkan relasi yang dekat dengan Allah, relasi yang intim dengan Allah, relasi yang akrab dengan Allah. Cinta kasih Tuhan memberikan kepada kita keberanian untuk menolak hal-hal yang merusak maupun yang menjauhkan kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Cinta kasih memampukan kita untuk menolak hal-hal yang menjerumuskan kehidupan kita yang jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan menolong kita untuk senantiasa melihat bahwa cinta kasih Allah itu keras. Cinta kasih Allah itu selalu dipenuhi dengan kesetiaan dan kebenaran. Mari kita belajar dalam kehidupan ini untuk memaknai cinta kasih Kristus dengan belajar hidup tertib, hidup disiplin, sehingga kita menjadi alat berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan kami mengucap syukur bahwa kasih sayang-Mu menaungi dan menolong kami. Dan firman-Mu menguatkan kami kembali agar kami belajar mengasihi-Mu dalam kesetiaan dan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih bahwa dalam sehari ini kami dapat beraktivitas, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Dan dalam kelelahan tubuh kami ingin beristirahat Tuhan, untuk kami dapat melakukan aktivitas kami di esok hari. Dan kami menyerahkan setiap orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu di malam hari ini. Jagai mereka dan biarlah mereka selalu dapat menikmati cinta kasih-Mu tengah-tengah kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, baik mereka berelasi dengan orang lain, bekerja, berkarya, maupun ketika mereka beristirahat. Di malam hari ini kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi kami, agar kami dapat menikmati waktu istirahat kami dengan tidur nyenyak, dan esok hari bangun dengan kondisi tubuh yang segar, melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beristirahat, selamat menikmati berkat Tuhan, dan tetaplah semangat dan selalu menjaga kesehatan dengan selalu mengikuti himbauan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.